Kalau kalian berencana mau beli iPhone 14, mending pikir-pikir lagi deh. Karena iPhone 13 yang mau saya unboxing ini punya spesifikasi yang sama, tapi harga lebih murah dari iPhone 14. So, daripada kalian nyesel, mending nonton video ini sampai selesai. Karena ada informasi yang bisa kalian jadiin pertimbangan sebelum beli iPhone di penghujung tahun 2022 ini. Beda sama iPhone 11 Pro yang pernah saya review dulu, yang belum nonton videonya bisa cek linknya di atas sini atau di deskripsi. Kemasan iPhone terbaru ini ramping banget. Karena memang sejak iPhone 12 Apple udah nggak ngasih kepala charger dan headset lagi di paket penjualannya. Pindah dari iPhone 11 Pro ke iPhone 13 ini ngebuat saya cukup pusing juga. Karena mungkin secara level atau tingkatan harusnya saya pilih yang versi Pro lagi. Tapi ya banyak faktor saya nggak milih seri Pro, atau kalau sabar sedikit aja malah bisa dapat iPhone 14. Tapi you know lah, selisih harganya yang lumayan jauh juga. iPhone 13 ini saya beli di toko online, kalian bisa cek linknya di deskripsi, dengan harga 13,5 juta. Plus cashback hampir gope. Jadi anggaplah saya beli HP ini 13 juta. Sedangkan seri Pro 16,5 juta, anggap aja ada cashback maksimal gope jadi 16 juta. Selisih 3 juta menurut saya iPhone 13 masih better dibeli daripada iPhone 13 Pro. Bahkan iPhone 14 sekalipun yang dibanderol dengan harga 16 juta kurang 1.000 rupiah. Kenapa saya bilang iPhone 13 ini pilihan tepat? Cukup relain kamera telenya aja, kalian udah bisa punya iPhone dengan spek setara seri Pro-nya iPhone 13. Build quality-nya juga Apple nggak ngebeda-bedain, bahannya sama aja. Frame-nya pakai aluminium, bagian depan dan belakangnya udah full glass atau kaca. Jadi sampai di sini sisi premiumnya berasa kayak seri Pro-nya si iPhone 13. Kemudian dari segi display atau layar, mau itu iPhone 13, iPhone 13 Pro, dan iPhone 14 pun punya hardware dan fitur yang sama aja. Contoh, layarnya 6,1 inch Super Retina Display XDR OLED dengan resolusi 1170 x 2532 pixel plus fitur HDR10 dan Dolby Vision. Yang jelas, urusan kualitas layar di ketiga HP ini sama aja, jernih dan enak dilihat. Dan satu lagi, nggak tahu kenapa saya lebih suka poni daripada Dynamic Island atau notch lebarnya iPhone 14 Pro. Mungkin karena poni udah jadi ciri khas atau identitinya si iPhone dari iPhone X dulu. Kalau ngelihat Dynamic Island, saya jadi keinget Samsung Galaxy S10 Plus. Bedanya kalau Samsung Galaxy S10 Plus posisi notch-nya di pinggir. Coba kalau dulu Samsung S10 Plus notch-nya di tengah. Mungkin aja iPhone 14 Pro bakal tetap pakai poni. Ya masa iPhone niru Samsung? Dan kok bisa ya Apple kepikiran buat notch lebar di tengah? Produsen HP Android sampai nggak kepikiran loh naruh notch lebar di tengah. Dan nggak lama lagi bakal banyak HP Android dengan notch lebar di tengah. Dan yang udah ngikutin notch lebarnya iPhone yaitu Xiaomi CP2 yang baru dijual di Tiongkok sana. Urusan chipsetnya juga sama aja, sama-sama pakai Apple A15 Bionic. Jumlah core dan kecepatannya juga sama. Yang beda penggunaan GPU-nya aja. Kalau di iPhone 13 punya 4 core, sedangkan di iPhone 13 Pro dan iPhone 14 punya 5 core. Ya selisih 1 core mah cincai lah ya, nggak ngaruh-ngaruh banget lah buat main game, apalagi cuma buka-buka sosmed doang. Dan yang jelas ngebedain iPhone 13, 13 Pro dan iPhone 14 adalah jumlah kameranya. Jelas lah, iPhone dengan 3 kamera berasa prestisnya, walaupun sebenarnya jeroannya hampir sama aja. Dan soal hasil jepretannya, kalau dilihat sekilas hasilnya nggak beda jauh lah, khas iPhone yang punya warna natural. Fitur di kamera utamanya dan kamera selfie-nya juga mirip, seperti adanya fitur cinematic video.
Perbedaan yang paling berasa pas dulu pegang iPhone 11 Pro dan iPhone 13 ini adalah ketahanan baterainya yang awet banget untuk ukuran saya yang cuma pakai HP sekedar sosial media dan browsing-browsing doang. Dalam sehari saya ngebutuhin total waktu 4 jam lebih dikit di depan layar handphone. Misalkan HP dicas pagi, besok pagi sisa baterai masih 35-45% lagi. Urusan ngisi daya di iPhone 13 ini sanggup ngisi 50% dalam waktu 30 menit dengan fast charging 23 watt. Tapi ya gitulah, harus beli lagi kepala chargernya. Kalau nggak salah harganya 300 atau 400 ribuan gitu. Pinter emang si Apple ini jualannya. Kapasitas dayanya juga sedikit banget dari yang paling gede iPhone 14. Yaitu punya daya sebesar 3279 mAh. Kemudian iPhone 13 punya daya 3240 mAh. Dan iPhone 13 Pro paling kecil yaitu 3095 mAh. Jadi dengan perbedaan tadi yang malah lebih banyak samanya, iPhone 13 ini pilihan yang tepat kalau kalian punya budget maksimal 14 juta. Selisihnya bisa 3 juta, tapi kalian bisa dapetin iPhone dengan spek dan desain body yang nggak kalah sama seri iPhone 13 Pro atau iPhone 14 sekalipun. Kalau soal 3 kamera bobanya, ya opsional lah, tergantung kebutuhan juga. Apakah sering pakai kamera telenya atau nggak pernah? Atau malah butuh 3 kamera di iPhone 13 Pro cuma buat dapetin rasa prestisnya aja. Kayak dulu awal-awal iPhone 11 Pro rilis. Kalau ngelihat bulan dan tahun rilisnya, iPhone 13 ini baru setahun. Jadi kalian beli baru di akhir tahun 2022 ini, kalian bisa pakai 3-4 tahun ke depan dan itu worth it banget. Kalian bisa dapetin iPhone dengan spek setara iPhone 14 yang di tahun lebih baru dan masa pakai bisa lebih lama juga. Dan tentunya dengan harga yang 3 juta lebih murah dari iPhone 13 Pro dan iPhone 14. Dan menurut saya ini pilihan tepat kalau dalam waktu dekat ini kalian mau beli iPhone. iPhone 13 pilihan yang paling pas. Kalau mau sabar sedikit lagi mungkin 3-4 bulan bisa aja harganya turun. Atau sering-sering cek toko online karena bisa manfaatin cashback yang nilainya lumayan gede juga. Bisa sampai GoPay atau bahkan lebih. Kalau kalian mau beli iPhone, kalian bisa cek di deskripsi link toko pembelian iPhone 13 ini. Unitnya garansi resmi iBox, jadi kalian nggak bakalan khawatir soal persinyalan. Dan terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.